Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Semawar Harum. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa kecil, tapi punya kekuatan yang luar biasa besar. Ya, virus. Makhluk ini ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri. Gak punya sel, gak punya alat hidup, tapi bisa bikin manusia, hewan, bahkan tumbuhan jadi sakit. Uniknya lagi, virus ini ada di perbatasan antara hidup dan mati. Kadang dia aktif banget, bisa berkembang biak dengan cepat, tapi di luar sel, dia seperti benda mati yang diam tanpa daya. Keren, tapi juga bikin penasaran kan? Nah, di materi kali ini kita akan bahas bareng-bareng mulai dari apa itu virus, bagaimana strukturnya, cara berkembang biaknya, sampai peranannya dalam kehidupan kita. Jadi siapkan semangat kalian, karena kita akan menyelami dunia makhluk mikro yang punya dampak besar bagi kehidupan. Yuk kita mulai. Sejak pandemi, virus mungkin bukan suatu hal yang asing buat kita keberadaannya. Bisa membuat kita merasakan beberapa gejala berikut. Suhu tubuh tinggi, badan kedinginan, atau batuk dan sakit pada saluran pernapasan. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Untuk menjawabnya, yuk kita ikuti dulu video berikut ini. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang virus. Simak terus videonya. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran. Kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus? Apakah itu virus? Virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Virus tidak dapat hidup sendiri dan hanya bisa berkembang biak dalam sel inang. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara replikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Kita bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Karena jumlahnya yang banyak, virus dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan kandungan asam nukleatnya, terdiri dari ribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya virus corona, penyebab COVID-19. Orthomysovirus, penyebab influenza. Pisornavirus, penyebab polio. TMP, penyebab bercak kuning.
pada daun tembakau, dan deoksiribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA, seperti bakteriofag pemakan bakteri, herpes virus penyebab herpes, papopavirus penyebab kutil. Berikutnya, jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu polihedral, berbentuk seperti ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contoh virusnya adalah adenovirus. Selanjutnya, helikal, berbentuk seperti helik, menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku dan memiliki satu sumbu rotasi, misalnya pada tobacco mosaic virus atau TMV. Selanjutnya, bentuk spherical atau amplop seperti pada virus influenza, dan bentuk kompleks contohnya pada bakteriofag. Pengelompokan virus selanjutnya berdasarkan sel inang yang ditempatinya. Virus yang menyerang manusia contohnya virus hepatitis. Menyerang hewan misalnya paramyxovirus. Menyerang tumbuhan seperti TMP, dan virus yang menyerang bakteri yaitu bakteriofag. Nah, sekarang anak-anak semuanya bisa membedakan jenis-jenis virus ya. Tahukah anak-anak bagaimana proses perkembangbiakan virus? Virus berkembang biak dengan cara bereplikasi. Sebelum mengalami replikasi, virus harus berada di tubuh inang yang cocok untuk memperbanyak diri. Virus menempel pada sel inang dan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel. Materi genetik virus mengendalikan sel inang untuk memproduksi lebih banyak virus. Sel inang akhirnya pecah, melepaskan virus-virus baru yang akan menginfeksi sel lain. Proses replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Replikasi pada virus dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu daur litik dan daur lysogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hospes atau inang dan terbentuk partikel virus baru. Sementara pada daur lysogenik, virus tidak menghancurkan sel inangnya. Sel inang yang hanya mengandung profag bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus baru. Tahapan-tahapan yang terjadi pada daur litik adalah: pertama, adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Yang ketiga, eklifase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Berikutnya, pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Selanjutnya, perakitan, terbentuknya virus bakteriofag sudah lengkap. Dan terakhir, lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Kemudian, tahapan yang terjadi pada daur lysogenik adalah: yang pertama, adsorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Yang ketiga, penggabungan, asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Berikutnya, pembelahan, proses saat bakteri membelah diri, selanjutnya profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Dan terakhir, sintersis, yaitu asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Nah, anak-anak, ternyata tidak semua virus merugikan tubuh kita. Tetapi sebagian virus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya, virus dapat merugikan. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan menguntungkan, beberapa virus digunakan dalam bidang bioteknologi seperti terapi gen dan vaksin. Peran virus menguntungkan: yang pertama, interferon, mencegah replikasi virus pada sel hospes. Yang kedua, vaksin, membentuk sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, profag,
mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Dan yang terakhir, petak kromosom digunakan pada bakteriofag untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Sedangkan virus yang merugikan diantaranya Rise to Grow Bacilliform atau Rhabdovirus menyebabkan penyakit rabies atau penyakit anjing gila. Orthomysovirus menyerang saluran pernapasan manusia. Varicella zoster penyebab cacar air. Dan human immunodeficiency penyebab penyakit AIDS. Setelah mempelajari semua tentang virus dan peranannya, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara pertama, mencuci tangan secara rutin dengan sabun. Selanjutnya, menggunakan masker di tempat umum. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga jarak fisik. Dan vaksinasi untuk melindungi diri dari infeksi virus tertentu. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Apa kita bisa memahaminya? Agar kita semakin paham, baik kita selesaikan contoh soal berikut ini. Kalian kerjakan di kolom komentar. Terima kasih.